Hai Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun, yang penting rumpi, tapi sendu. Biar syahdu gak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Seperti janji aku, malam minggu ini aku posting podcast di YouTube lagi. Dan malam ini kita akan obrolin soal curahan hati anak-anak muda di hari raya. Nah, bener-bener bentar lagi tuh kan lebaran ya, yang fix banget lebaran tuh udah di depan mata gitu. Gimana nih, kalian masuk ke tipe yang mana? Apakah tipe yang selalu bilang, gila ya gak kerasa banget deh puasa tahun ini, dan tiap tahun itu bilang gak kerasa kalau udah mau lebaran aja? Atau tipe yang sedih harus meninggalkan bulan Ramadan, terus posting story, ya Allah maafkanlah aku, bulan Ramadan tahun ini aku hanya sibuk tidur dan main sosmed. Atau tipe yang terserah deh mau berasa, mau enggak, yang penting gue eksis di story IG, tuker-tukeran parcel sama ucapan-ucapan anjay. Yang mana dong kalian? Kasih tahu aku ya di kolom komentar. Nah, karena sebentar lagi lebaran, aku tuh sebenarnya suka sedih gitu sama teman-teman semua yang was-was banget menghadapi lebaran tiap tahunnya karena harus mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang membebani gitu. Kayak kapan nikah, kapan lulus, kapan punya anak dan sebagainya. Dan aku nggak pernah merasakan itu gitu, jadi kayak ya ampun sedih banget ya harus melewati itu semua. Malah julid. Dan jadi malam ini aku mau bacain surat dari Sobat Sendu yang bercerita tentang rasa khawatir kalian menyambut hari raya, dan ada juga rasa senang sama lucu yang sering dirasain gitu tiap lebaran. Oke, cerita pertama datang dari Anggi. Jadi gini nih, aku hidup di sebuah desa di sudut Jogja sebelah timur dengan letak geografis yang hampir 30 derajat merupakan pegunungan 30% merupakan pegunungan dan bukit. Luas desaku tidak sebesar desa-desa lain yang ada di Indonesia. Mungkin satu desa cuma punya luas 100 meter, meskipun dalam satu desa dihuni beberapa kakak. Dan kadang setiap hari kita saling sapa, tapi ada satu momen dimana kita bahkan gak tahu gitu kalau si A itu udah nikah, si B ternyata sekarang udah merantau, atau si C tuh sebenarnya punya hubungan darah dengan kita. Karena mobilitasku yang lumayan tinggi dan mungkin cukup untuk bersosialisasi di kala sore dan malam hari, pernah suatu ketika saat lebaran, aku bertamu di salah satu tetangga yang letaknya lumayan jauh dari rumah. Nah, singkat cerita, aku waktu itu bertamu bersama keluargaku, selayaknya orang bertamu di saat lebaran, penuh basa-basi dan saling membandingkan pencapaian-pencapaian anak-anaknya. Pada saat itu, nggak sengaja aku bertemu anak si pemilik rumah, sebut saja Kenanga. Tapi aku sempat heran juga bahwa si pemilik rumah ini punya anak yang secantik itu dan sebesar itu. Ya namanya basa-basi kan. Aku sok-sokan aja SKSD, sok kenal, sok akrab sama dia. Sok kenal, sok deket dong sama dia. Kebetulan orang tua kami sedang bercengkrama di dalam dan aku lebih suka mencari sinyal di teras rumah. Kami bercengkrama ke sana ke sini hingga pada satu titik aku ngerasa kalau ini anak asik orangnya. Boleh kayaknya aku deketin, karena kesempatan kan gak datang dua kali. Ya wis, aku beraniin aja minta nomor HP ke dia. Siapa tahu bisa di speak jahat. Hehehe. Udah dapet nomornya, tinggal eksekusi aja kapan mau chat dia. Gak selang berapa lama, ayahku ngajak untuk berpamitan dan pulang. Tapi sebelum pulang, ibuku sempat bertanya kepada ibu-ibu pemilik rumah. Wah, anaknya cantik sekali. Kok gak pernah kelihatan ya, ucap ibuku. Ibu pemilik rumah menjawab, loh mosok lupa. Ini Kenanga dulu yang suka main pas waktu kecil sama Anggi di sungai itu loh. Emang udah 15 tahun ini dia tinggal sama budenya di Semarang. Aku kaget sih denger jawaban ibu-ibu itu, dan aku sempat bertanya sama bapak, Pak, ini sebenarnya rumah keluarga siapa? Kok kenal sama aku? Lalu bapak menjawab, ini rumah Pak Decipto, dia itu masih saudaranya kakakmu. Seketika seperti disambar petir. Mukaku merah, lalu mau speak malah ternyata masih saudaraan. Aku jadi mengurungkan niatku untuk chat anak perempuan itu. Mungkin bagi sebagian orang bisa menikah dengan sepupu, tapi enggak buat keluargaku. Jadi ya udah, speak gagal, kita skip. Makasih Kak Anggi udah ngirim cerita ke Rumpi Sendu. Lucu sih menurut aku, udah pengen dapet gebetan ternyata masih saudaraan. Gagal deh. Tapi kalau aku tuh sering deh ngelihat sepupuan tuh pada nikah gitu.
Cuma sering juga sih denger cerita kalau itu tuh emang kurang baik ya. Soalnya lingkupnya itu jadi di situ-situ aja, terus lebih banyak bergesekannya gitu juga antar keluarga, sama ada sebagian masyarakat tuh yang menganggap nikah sama sepupu itu kurang etis gitu ya. Cerita selanjutnya dari Junia. Hai Rumpi Sendu, aku Junia. Kalau aku ya ceritanya lebih ke apa ya? Pokoknya aku tuh kalau lebaran sibuk masalah outfit, dan itu salah satu hal yang bikin aku seneng, yaitu bisa beli baju di bulan Ramadan buat dipakai di hari raya. Kalau hal yang bikin gak seneng itu, kalau aku tuh halal bihalal. Tetanggaku itu loh kadang suka beda-bedain antara aku sama temenku. Kayak temenku dianggap hebat terus, aku dianggap biasa aja. Temenku ditanyain kabar dia, sementara aku gak terlalu dipeduliin. Kayak aku nih ada gak sih di dunia ini? Hello. Tapi sejauh ini aku sih biarin aja, gak terlalu mau ambil pusing. Terus setahun kemudian pas aku udah punya pencapaian, langsung deh dinotis sama tetangga-tetangga aku itu. Untuk masalah lebaran emang kadang ada momen ngeselin, tapi aku nggak mau ambil pusing sih. Mending menikmati opor ayam lebih enak, ya kan Sobat Sendu? Makasih Junia, aku setuju banget sih, setuju terus. Emang enak sih makannya. Eh, emang enak gitu makan daripada dengerin orang, mending kita makan ya kan. Apalagi kalau di hari raya itu ada kue putri salju, ada kastengel, ada apa lagi, keripik. Lagian itu tetangga kenapa sih, bukannya saudara yang ribet gitu ternyata ya, tapi tetangga juga loh. Kayak asli lo julid abis, apa lo nggak ngerti tiap orang itu beda-beda, untuk apa lo banding-bandingin gitu kan. Nah lanjut nih cerita dari Malih. Bambang curhat dong gitu. Salah server kayaknya dia nih. Jadi aku tuh mendekati lebaran harus menyiapkan mental yang kuat ya say. Pasti ada aja pertanyaan yang mulanya kapan? Kapan nikah? Kapan mau ngenalin pacarnya? Kapan punya gaji 2 digit? Kapan beli rumah? Kapan punya sugar daddy? Aduh pusing. Selain kapan ada lanjutannya say. Kok gendutan? Kok setahun gak ketemu masih sama aja, gak ada glowing-glowingnya. Lihat tuh si Nganu udah beli ini, beli itu, bikin ini, bikin itu, punya ini, punya itu. Udah cantik kayak Syahrini, bodinya bagus kayak Ayu Ting Ting lah. Lu masih gini-gini aja daripada dari lebaran tahun jebot sampai sekarang. Hello, kenapa sih pertanyaan itu harus muncul setiap pertemuan keluarga? Lebaran itu tradisi bermaaf-maafan kan? Bisa gak sih gak usah ada embel-embel lain yang bikin nambah shock? Jangan sampai lebaran malah nambah dosa deh, capek gue. Itu dia curahan hati si Mali. Gak enak ya bun, lebaran yang tadinya buat happy malah jadi bikin keki. Kenapa gitu pas lebaran gak ngobrolin kue, ketupat, atau apa gitu loh. Fokus aja gitu kan bisa ya ke makanan, gak usah merembet ke mane-mane gitu. Udah lah capek gue. Bacain surat selanjutnya aja deh dari Guntur nih suratnya. Host podcastnya bilang tema untuk podcast kali ini adalah capek sama pertanyaan hari raya. Dan aku harus jawab jujur nih. Dan jawabannya aku gak capek, hohoho. Karena gak pernah ditanya soal hal-hal yang personal juga. Keluargaku itu emang beda, tapi ya gini keadaannya. Bersyukur juga punya keluarga yang gak kepo sama hal personal kita. Dan aku sendiri hari raya tuh capek ya, karena aku tuh makan terus. Meski perut udah kenyang, tapi mata gak bisa diajak kerja sama. Lihat ini, lihat itu, pasti aku mau keliling rumah saudara cuma untuk icip-icip opor ayamnya. Jawabannya aku akhirin di sini ya. Maaf nih buat host podcastnya karena jawabanku pendek banget dan sedikit nggak nyambung. Anyways, oke ada jam. Anyway, selamat berlebaran semuanya. Oke, nggak apa-apa Guntur, seru banget. Emang kalau kita tuh nggak ditanyain ya, nggak ada yang kepo gitu sama hal-hal personal kita. Jadi kayak napas lega, hati tenang, pikiran damai-damai saja. Tapi bener banget nih kata Guntur, kalau lebaran itu rasanya secapek itu ya guys, karena makan mulu gitu. Aku tuh sering gitu kalau lebaran kayak bingung, apalagi yang harus aku makan hari ini. Dari mulai makanan berat, terus kue-kue, cemilan, keripik, kayak hari itu tuh gak ada yang lain gitu, hanya makan, 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 dan makan yang kita tahu. Pernah juga tuh kalau misalkan lagi lebaran terus ngeliat
keliling-keliling gitu kan, terus kayak kepo gitu, ih orang-orang pada masak apa ya, terus rasa makanannya tuh enak nggak ya. Terus kayak mereka tuh kue-kuenya apa gitu, kayak pengen pengen tahu aja gitu, pengen ngerasain. Misalkan mereka beli kue putri salju di mana, apakah rasanya sama dengan putri salju yang di rumah. Macem-macem gitu pikirannya tentang makanan. Dan makan tidur itu juga capek loh. Jadi kalau ada yang bilang enak banget ya hidup lo makan tidur mulu, hey, mulut Anda jangan sembarangan. Coba dalam 1 minggu kerjaan Anda cuma makan tidur, pasti capeknya lebih-lebih dari yang kerja lembur bagai kuda. Coba. Nah, terus nih surat dari Kak Alia yang kita bacain. Hai Jiung dan Jiungers, salah ya, hai Sobat Sendu dan Rumpi Sendu harusnya. Langsung aja ya, kemarin ditodong Jiung yang punya podcast ini buat sharing pengalaman. Capek dengan pertanyaan yang berulang tiap lebaran, bener gak ya topiknya? Balik ke pengalaman beberapa tahun lalu. Sebenarnya agak bingung juga sih mau cerita apa. Sebagai introvert level 35, jarang banget ikutan acara kumpul-kumpul, acara keluarga besar, paling juga cuma mojok atau di kamar saudara cerita-cerita gak jelas. Biasanya yang suka banyak nanya itu tante aku atau keluarga lain yang udah lumayan berumur kan. Cara paling aman sih ketemu, salim, langsung kabur atau pura-pura sibuk. Pertanyaan yang paling sering tuh, kapan nih punya anak? Kok berdua aja? Nih ya, kalau mau cerita soal anak, series Harry Potter aja tuh bisa kalah. Balik lagi, sebagai warga introvert city, banyak cerita gitu. Oh enggak, salah. Balik lagi, sebagai warga introvert city, banyak cerita itu salah satu hal yang jarang banget dilakuin. Apa kudu dijabarin tante, kandungan aku lemah, kata dokter, rahim sebelah kiri terlalu asam, dan seterusnya. Tentu dari penjelasan tersebut mengundang pertanyaan yang kian panjang durasinya, kan bikin gak betah. Tapi kalau kudu ngadepin pertanyaan itu, kalau aku cukup disenyumin aja atau bales bantu doain dong. Apa perlu ya manners atau etiket bertanya di Indonesia itu dibuat sama seperti kebanyakan negara luar? Dari yang aku baca di Inggris atau Amerika sono dan negara Eropa lainnya, udah jadi rambu-rambu umum kalau bertanya hal yang privacy adalah haram hukumnya. Bisa dipelototin tuh kalau berani nanya. Makin dewasa, makin menyadari kalau sebenarnya orang gak pernah benar-benar tertarik dengan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang berulang itu cuma buat menyamankan ego si penanya. Mungkin jadi ice breaking pas ketemuan, padahal mah berasa hot ya buat orang yang ditanyain, biar bisa akrab atau so akrab atau ya emang cuma basa-basi aja. Cuma mau nulis ini aja sebagai mantra. Satu hal yang aku sadari dari pertanyaan-pertanyaan yang berulang itu adalah semua orang sebenarnya gak pernah benar-benar tertarik pada orang lain. Mereka hanya tertarik pada diri mereka sendiri, memuaskan atau menyamankan egonya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Salah satunya supaya bisa so akrab atau ngajak ngobrol aja. Atau cuma sekedar pengen tahu aja, ngumpulin data atau informasi di kepala. Jadi jawaban apapun dari kita gak ada hubungan sama sekali dengan kita, tapi mereka lagi berurusan aja sama kepentingan ego yang ada di kepala mereka, yang kita gak tahu apa isi kepalanya itu. Gak penting apa jawaban kita, balik lagi mereka cuma lagi butuh memuaskan ego. Jadi buat aku pribadi, kalau udah memahami hal itu cuekin aja. Udah baperles, capekles semuanya. Jadi senyumin aja atau jawab aja, tapi jangan sampai capek ya, tetap mesti elegan. Semangat. Makasih banyak Kak Alia, si warga introvert level 35. Tuh dikasih tips sekalian nih Sobat Sendu. Setuju ya kalau misalkan kita tuh emang perlu cuek aja gitu dengerin omongan orang, pertanyaan-pertanyaan orang yang hanya memuaskan egonya itu dengan tabah. Kalau hati udah mulai panas, yuk kita kipas-kipas. Atau pura-pura introvert aja kalau lagi ada acara kumpul-kumpul, kayak aduh aku gak bisa nih di keramaian, sorry ya, aku mau dusel-dusel di tembok dulu di pojokan. Atau pelototin aja, jadi yang nanya tuh takut. Atau pura-pura kesurupan gimana. Repot ya. Tapi menurut aku ini cocok sih kalau ketemu sama sesuatu yang bikin kita gak nyaman. Kadang emang cukup disenyumin aja atau dijawab aja gitu sekenanya dengan mencairkan suasana gitu, kayak yang Kak Alia jelasin tadi. Tapi tentu aja prakteknya itu
tidak akan selalu mudah. Karena kan kayak kesel ya, kayak gimana sih misalkan ketemu orang terus dia nanya-nanya tuh pasti ada emosi-emosinya gitu, apalagi pertanyaannya itu berulang tiap ada acara, tiap ketemu muka kita gitu terus ditanya yang berulang gitu, pasti kesel. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja deh. Cerita selanjutnya dari seseorang yang tak ingin disebutkan namanya. Panggil saja dia Mawar. Jadi gini nih ceritanya. Saudara-saudara aku yang dari ayah itu masih berpikiran primitif dan suka menumpuk harta warisan atau tidak mau memanfaatkannya dengan baik. Nah, ayahku sendiri itu kebagian rumah nenekku, tipikal rumah zaman Belanda, tapi bangunnya itu tahun 1951. Rumahnya ini udah jelek dan mau roboh karena saudaraku tuh pernah maksa buat ngontrakin sahabatnya di situ. Orangnya nggak pandai ngurus rumah, malah rumah yang dikontrak itu tuh jadi rusak. Lah, intinya saudara-saudaraku yang di Sidoarjo itu nggak rela kalau sampai rumah itu dijual ayahku. Sampai dicari-cariin orang buat ngontrak mulu. Dan bagian monotonnya, tiap lebaran aku dan adek aku selalu ditanyain siapa nih yang mau tinggal di rumah Mbah gitu, rumah warisan tersebut kalau udah gede. Seperti biasa aku sama adekku tunjuk-tunjukkan pada nggak mau, karena selain bangunannya yang udah mau ambruk, airnya juga ijo karena tanahnya tuh udah terkontaminasi sama lumpur lapindo. Wek 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 wek. Gitu cerita tiap lebaran yang annoying dari aku. Wow, makasih banget nih Mawar yang bukan Mawar Afi. Ngeri juga ya kalau udah bawa-bawa warisan. Apalagi numpuk-numpuk warisan gitu. Kayak itu kan udah hak masing-masing ya. Tapi kenapa kalau diperhatiin manusia tuh apa aja yang gak terlalu penting tuh udah berasa jadi yang paling penting gitu, sampai dibahas mulu tiap tahun. GWS deh. Ulala. Ini yang terakhir nih ya, surat yang ketujuh datang dari Nawir. Hai, aku Nawir, aku dari Indonesia. Ya iyalah, yang pasti seneng banget dong karena kan lebaran ya. Kita harus seneng kayak kita tuh seneng nyambut Ramadan dulu. But suasananya emang beda banget ya dari tahun ke tahun, semakin kesini tuh semakin kesana gitu. Paham kan ya anak-anak muda? And to be honest, hal yang paling pengen banget dihindari dari semua hal yang ingin dihindari adalah yaps. Apalagi kalau bukan pertanyaan dari orang-orang yang basa-basi kayak gak ada bahasan lain. Kapan nikah? Calonnya orang mana nih? Kapan kita nganter seserahan? Tuh lihat dia mah udah punya anak 2, kamu gak pengen? Lalu seketika aku kayaknya mending bertapa aja deh di kamar, keluar-keluar jadi biksu. Jujur Li, aku bukannya gak mau nikah, gak mau punya anak, gak mau kayak orang-orang gitu kan. Cuma ada sesuatu yang benar-benar belum bisa aku paksakan dan siapkan. Dan aku gak mau nikah karena omongan orang, paksaan umur atau apalah. Aku pengen nikah ya karena aku pengen, dan aku udah siap dengan segala konsekuensi ke depannya. Terus kalau udah nikah entar, apa aku masih bisa nonton drakor? Main game Homescapes? Atau ngelamun menghayalkan yang iya-iya? Sumpah loh, aku berpikir kalau nikah tuh hidup kita bakalan jadi monoton. Walaupun sekarang juga hidup aku monoton sih, tapi aku gak mau hidupku akan makin monoton ke depannya. Duh, males banget sumpah lihat ntar pasangan-pasangan baru yang pakai baju hari raya kopelan gitu, terus sambil bapaknya gendong anaknya. Shudududu. But aku kudu strong, aku gak boleh kalah menghadapi hari lebaran nanti. Semangat loh, aku harus semangat. Selain ke semua yang udah aku pretelkan tadi, aku juga suka sedikit iri dengki sama keluarga-keluarga di sekitarku. Seru nih. Mungkin karena mereka pada masih satu keturunan ya, dari satu pasangan suami istri dulu. Jadi pas mereka kumpul tuh banyak gitu manusia-manusianya. Dan well, mereka bisa dibilang perekonomiannya maju. Sedangkan keluarga aku dari pihak bapak tinggal beliau yang masih ada. Kakak-kakaknya udah pada meninggal. Terus aku juga sama anak-anak dari saudara-saudara bapakku itu gak terlalu deket, bahkan mungkin gak kenal sama sekali. Karena emang jarang kumpul dan umurnya juga beda jauh banget. Terlebih mungkin karena keluarga aku gak kaya ya say, jadi gak terlalu dipandang. Dari pihak ibuku cuma 3 saudara dan rumahnya beda kampung semua. Dan mereka juga lebih care sama keluarga dari pihak pasangannya masing-masing. So ya udah, kegiatan aku habis sholat Id, makan sungkem, nunggu tamu yang dateng dari Juhur ke sana, ya udah tiduran again.
Pasti ada yang mikir, coba kalau udah nikah, ada temen, atau bisa ke keluarga istrinya. Aku juga suka mikir gitu, tapi ya gimana ya, belum ada jodohnya mungkin. Terus, kan biasa ya, kalau habis lebaran tuh suka ada kegiatan pemuda gitu, kayak pertandingan voli atau apalah. Oh ada ya. Kirain cuma makan-makan doang. Nah, aku kan gak bisa ya olahraga gitu. Suka malu juga kalau misal ada keperluan yang mengharuskan aku melewati jalan di mana ada lapangan di sampingnya. Dan kayak orang-orang tuh ngebicarain aku gitu. Idih si najis, idih si najis, idih si najis. Kagak ada kekompakannya sama sekali. Kagak ikut main, dukung-dukung kek, atau kasih akomodasi kek, main lewat-lewat aja. Idih si najis. Gitu mengerikan kan? Aku kadang berdoa, Tuhan kasih aja lah hujan abis sholat id, biar pada diem aja di rumahnya masing-masing. Jahat banget gak sih? Intinya sih, aku seneng karena bentar lagi mau lebaran. Cuma, keadaan ini membuat aku merasa menjadi bahan gunjingan mulut mereka. Yang katanya kembali ke fitrah, tapi mana ada fitrah ngomongin orang, hey. Oke, udah ya, aku aus curhat terus gitu kata dia. Aku juga haus. Itu dia surat terakhir yang masuk ke Rumpi Sendu. Makasih banget loh udah cerita soal permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kompleks ya, say. Ada keresahan soal pernikahan, kesenjangan sosial dalam kumpul keluarga, sampai ke idih si najis itu. Diminta punya kontribusi lah gitu ya bunda kalau ada acara-acara olahraga. Jadi tim hore gitu loh. Tapi emang main volley tuh susah loh. Namun gak usah takut. Aku juga nggak bisa olahraga. Kalau ada pelajaran olahraga itu dari dulu pasti bagian yang duduk-duduk aja gitu di bawah bendera. Di bawah tiang bendera. Seru loh sama cewek-cewek yang lain gitu. Cewek-cewek yang nggak mau olahraga. Kamu duduk-duduk aja di dekat lapangan. Seenggaknya tuh kita ada gitu walaupun tak berguna, ya nggak sih? Tapi kesimpulannya orang-orang tuh emang rese banget ya. Cuma kayak bisa berdoa gitu, semoga kita nggak termasuk ke dalam jenis orang-orang yang rese, karena takutnya jangan-jangan di mata orang lain tuh kita juga rese. Udah deh, segitu dulu aja ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku haus sekali. Semoga pokoknya kita terbebas deh dari orang-orang yang nanya mulu bikin puyeng. Semoga lebaran tahun ini jauh lebih asik daripada lebaran tahun sebelumnya. Jadi yang banyak nanya-nanya itu semoga mulutnya kesumpelan kue nastar yang banyak gitu. Jadi mereka kayak damai aja gitu loh lebarannya. Makasih banget Sobat Sendu yang udah kirim-kirim surat berbagi cerita dan pengalaman dan pikiran-pikiran kalian ke Rumpi Sendu. Makasih juga semuanya udah mau dengerin podcast ini. Seneng banget deh bisa didengerin kalian. Jangan lupa kalau kalian punya cerita seru juga nih kayak 7 Sobat Sendu kita malam ini, boleh banget loh share pengalaman kalian di kolom komentar. Ditunggu ya, sampai ketemu lagi di Rumpi Sendu selanjutnya. Selamat lebaran, enjoy. Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, dimana, dan kapanpun. Yang penting rumpi, tapi sendu. Biar syahdu gak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Dadah.